Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kedua saya. Untuk video kedua ini akan berisi pengenalan CorelDRAW, yaitu software atau aplikasi yang akan kita pakai selama setengah semester ke depan. Nah, dari pembelajaran pertemuan kedua ini diharapkan teman-teman mahasiswa mampu mengenal serta memahami fungsi tools dan workspace atau dokumen kerja grafis berbasis vektor. Dalam hal ini yang dimasukkan adalah Corel. Lalu sebelum kita mempelajari Corel, kita harus tahu dasarnya dulu ya. Jadi objek itu ada dua jenis, objek berbasis vektor dan objek berbasis bitmap. Gampangnya kalau vektor itu garis, kalau bitmap itu gambar, seperti itu. Jadi apa sih perbedaannya? Bisa teman-teman lihat di slide, ada beberapa kategori. Pada kualitas gambar, bila di zoom, objek vektor itu tidak akan pecah, seperti istilahnya ngeblur, seperti itu. Kalau untuk objek bitmap, dia akan pecah, seperti kalau teman-teman nge-zoom foto itu akan terlihat kotak-kotak yang ngeblur. Lalu untuk susunan, kalau vektor terdiri dari titik dan garis, kalau bitmap itu disusun dari piksel-piksel. Lalu untuk ukuran, untuk objek vektor lebih kecil karena menyimpan titik-titik, sedangkan untuk objek bitmap ukurannya akan lebih besar karena menyimpan piksel-piksel. Lalu apa saja software untuk membuatnya? Jadi untuk objek vektor yang mungkin sering kita dengar atau sering dipakai oleh orang-orang desainer, desain grafis, adalah CorelDRAW yang akan kita pakai nanti. Lalu yang sekarang mulai eksis adalah keluarga dari Adobe, yaitu Illustrator. Kemudian ada juga Adobe Flash untuk membuat desain animasi. Sedangkan software atau aplikasi untuk objek bitmap, mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan Adobe Photoshop. Kemudian yang sedang hits saat ini di kalangan milenial itu ada Adobe Lightroom. Kemudian untuk format penyimpanan akan berbeda-beda setiap software aplikasi yang digunakan. Dan kegunaannya pun berbeda. Kalau software vektor itu umumnya untuk desain ilustrasi, sedangkan software bitmap biasanya untuk edit foto. Ini beberapa perbedaan dari objek berbasis vektor dan bitmap. Nah, seperti ini perbedaannya antara gambar vektor dengan bitmap kalau di zoom ya. Jadi terlihat untuk vektor itu dia akan terlihat jelas. Kalau bitmap itu dia akan ngeblur istilahnya karena terdiri dari piksel-piksel. Oke, sekarang kita masuk ke pengenalan Corel ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, CorelDRAW adalah software untuk membuat gambar atau ilustrasi berbentuk vektor. Jadi dengan Corel ini teman-teman bisa membuat logo, bisa membuat kartu nama, kalender, pamflet, dan masih banyak lagi. Dan Corel ini adalah software yang dikembangkan oleh Windows. Kalau versi Corel untuk Mac juga pernah dikembangkan, tapi dihentikan karena tingkat penjualannya yang rendah. Nah, ini secara garis besar, Corel bisa digunakan untuk beberapa hal, untuk membuat desain grafis, melukis objek, melakukan tracing pada objek bitmap, kemudian membuat desain web juga bisa. Lalu apa sih kelebihan dan kekurangannya? Kalau kita membahas kelebihan dan kekurangannya, pastinya kita harus mencari pembandingnya terlebih dahulu ya. Dengan apa? Di sini kita bandingkan dengan AI, yaitu Adobe Illustrator. Karena di Indonesia, dua software desain grafis ini, CorelDRAW dan Adobe Illustrator terbilang paling banyak digunakan, mayoritas orang-orang sih lebih banyak menggunakan CorelDRAW ya dibanding AI, tapi Adobe Illustrator akhir-akhir ini sudah banyak orang yang menggunakannya. Oke, bagi teman-teman yang sedang ingin menekuni dunia desain grafis tapi bingung untuk menentukan software desain grafis mana yang paling pas, maka yang lebih baik antara CorelDRAW dan Adobe Illustrator atau AI, kita harus tahu kelebihan dan kekurangannya dulu.
dan kita juga harus menyesuaikan kapasitas dan kebutuhan kita. Nah, bisa teman-teman lihat, inilah secara garis besar kekurangan dan kelebihan yang biasa ditemui. Untuk kelebihan CorelDRAW, jadi Corel ini adalah standar Indonesia untuk software desain grafis ya. Jadi kebanyakan untuk percetakan itu menggunakannya dengan CorelDRAW. Lalu user interface itu sangat bersahabat, user friendly lah, seperti itu. Sehingga bagi pemula itu akan sangat mudah untuk mempelajarinya. Lalu CorelDRAW ini lebih ringan daripada Adobe Illustrator. Jadi bagi yang memiliki PC low end atau dengan spek rendah, lebih baik menggunakan CorelDRAW ya. Mungkin sebaiknya CorelDRAW X4 atau X5. Nah, untuk versi terakhir itu sekarang X7. Lalu selanjutnya keyboard shortcut yang sederhana. Karena kebanyakan kombinasi shortcutnya itu bisa diraih dengan satu tangan saja, jadi mudah dihafalkan dan diaplikasikan. Lalu untuk menu dan tools yang sering digunakan itu sudah ada di layar utama, jadi bisa langsung dipilih saja tanpa membuka pilihan-pilihan menu lainnya. Kemudian untuk fitur sheet yang memudahkan pengguna untuk membuat banyak desain dalam satu dokumen. Jadi dalam satu dokumen kerja itu ada beberapa sheet. Lalu yang terakhir, Corel bisa membaca file AI. Jadi bisa langsung di-drag ke beberapa lembar kerja untuk mengimport data yang ada di Adobe Illustrator. Nah, ini adalah beberapa kelebihan dari Corel. Kemudian untuk kekurangan dari CorelDRAW sendiri, yang pertama itu tentunya fitur yang dimiliki CorelDRAW ini tidak selengkap di Adobe Illustrator ya. Kemudian bila dalam pengerjaan file besar itu terkadang suka itu force close sendiri ketika editing dan saving file. Lalu output fitur export yang buruk. Jadi warna yang dihasilkan itu kerap jauh berbeda dengan warna saat proses desain ya. Jadi cara mengatasi masalah tersebut kita lebih menggunakan filling dengan racikan warna yang pas. Mungkin cara ini dilakukan bila kita sudah terbiasa dengan proses cetak-mencetak. Seperti itu. Lalu yang keempat, CorelDRAW ini kurang bersahabat ya dengan software keluarga Adobe, salah satunya pengolah gambar seperti Adobe Photoshop. Nah, sebenarnya untuk awal perencanaan pembelajaran kemarin, saya mencoba untuk membuat rancangan dengan Adobe Illustrator atau AI. Karena agar bisa terkoneksi dan sejalur dengan Adobe Photoshop yang akan kita pakai setelah UTS nanti. Tapi ternyata di PC lab komputer terlalu berat, karena untuk install Adobe Illustrator sendiri memang harus dengan PC dengan spek tinggi. Bahkan di laptop saya pun juga terlalu berat ketika berjalan, jadi saya juga lebih sukanya pakai Corel saja. Oke, itu untuk kelebihan dan kekurangan dari CorelDRAW. Kemudian kita masuk di pengenalan workspace atau work area pada Corel. Di sini saya contohkan dengan Corel X5, tapi untuk tutorialnya nanti saya akan pakai Corel X7. Tapi saya pakainya yang portable ya, biar nggak terlalu berat. Sebenarnya umumnya untuk tools yang ada itu standarnya sama antara X5, X6, X7, hanya ada penambahan tool saja dan tentu tampilannya yang akan sedikit berbeda. Ini adalah work area atau workspace untuk CorelDRAW X5 seperti ini. Bisa dilihat keterangannya. Lalu yang akan kita bahas di sini adalah toolbox. Jadi tool-tool yang ada pada area kerja di CorelDRAW. Di sebelah kiri bisa dilihat toolbox, banyak seperti itu. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah pick tool, yang paling atas. Bisa dilihat lambangnya seperti itu. Pick tool digunakan untuk memilih atau menyeleksi dan mengatur ukuran objek.
Lalu rectangle itu digunakan untuk membuat sebuah objek kotak atau segi empat. Ikonnya seperti itu. Dan untuk di panah kecil kanan bawah itu adalah turunannya. Jadi setelah teman-teman klik di situ dan ditahan, nanti akan ada menu-menu turunan dari menu utama. Lalu untuk shape digunakan untuk melakukan editing objek berbentuk kurva. Seperti itu. Lalu ellipse digunakan untuk membuat objek dengan bentuk lingkaran. Sama seperti rectangle tadi. Ini adalah untuk penggunaan shape tool. Kemudian selanjutnya ada polygon yang digunakan untuk membuat objek segi banyak. Jadi bisa memilih ada segi 3, segi 4, segi 5. Bisa pakai polygon ini. Lalu freehand digunakan untuk membuat garis. Jadi bisa dicoba-coba. Ada turunannya juga banyak. Lalu crop digunakan untuk memotong objek. Jadi harus ada objeknya dulu, baru bisa dipraktekkan untuk tool crop ini. Kemudian zoom. Zoom tool digunakan untuk membesarkan atau mengecilkan tampilan dari objek. Ini zoom biasa ya. Kemudian text digunakan untuk menambahkan tulisan ke lembar kerja. Kemudian outline digunakan untuk pengaturan garis tepi, seperti ini. Lalu fill digunakan untuk pengaturan warna pada objek. Bisa memilih warna sesuai dengan yang kita inginkan. Tampilannya seperti ini. Nah, itu tadi adalah tool-tool yang ada di CorelDRAW yang ada di work area sebelah kiri. Nah, kemudian ini ada beberapa cara ya, cara pengaturan posisi objek. Nanti kita akan tahu setelah kita mempraktekannya. Ini bisa dilihat. Nanti ada beberapa gambar, kemudian akan diletakkan di mana, di belakangnya atau di depannya, seperti itu. Kemudian grouping. Grouping itu seperti menggabungkan, jadi beberapa objek itu digabungkan jadi satu, seperti ini. Lalu untuk import gambar, adalah memasukkan gambar yang ada di PC untuk kita edit di sini. Lalu export menjadi gambar adalah ketika kita membuat suatu objek di Corel, itu nanti akan kita simpan menjadi gambar. Bisa JPEG ataupun PNG. Oke. Mungkin itu penjelasan dari pengantar Corel. Lalu langsung saja akan saya tunjukkan untuk lembar kerja di Corelnya sendiri. Nah, ini saya pakai Corel X7 type yang portable agar lebih ringan. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Mungkin akan sedikit berbeda dengan tampilan di X5 atau X6. Nah, untuk memulai lembar kerja baru, bisa langsung klik new dokumen kalau di X7. Kalau di yang lainnya mungkin bisa file, new. Nah, menu-menu yang di atas ini tadi baru akan muncul ketika kita memunculkan work area. Dan ini yang dinamakan toolbox tadi, yang ada di kiri dari lembar kerja Corel. Kemudian, teman-teman biasakan kalau sebelum memulai membuat objek di sini, kita harus save dulu ya, biar nggak tiba-tiba nanti hilang Untitled 2. Kita cari modus smart di mana. Lalu ini masih Corel ya, jadi masih bisa diedit.
kita save. Oke. Jadi biasakan untuk menyimpannya terlebih dahulu agar tidak tiba-tiba hilang dan panik seperti itu. Oke, mungkin teman-teman bisa langsung mencoba kalau yang sudah menginstal untuk CorelDRAW-nya di PC atau laptop masing-masing. Bisa dilihat di sini untuk toolbox-nya hampir sama fungsinya, memang untuk semua versi. Ini namanya tadi pick tool untuk menyeleksi atau memilih semua saya membuat objek. Ini untuk memilih. Seperti itu. Dan ini turunannya. Lalu ini adalah shape. Shape adalah untuk membuat garis. Jadi shape ini untuk membuat objek yang kita buat tadi, untuk mengubahnya. Kemudian crop ini berfungsi ketika kita sudah mempunyai objek. Mungkin saya akan memasukkan sebuah gambar di sini. Dan ini crop biasa. Seperti ini. Dan juga ada yang lainnya. Lalu untuk zoom ini zoom biasa, untuk mengecilkan dan membesarkan. Lalu untuk freehand ini untuk garis biasa, seperti untuk menulis bebas. Lalu yang lainnya juga ada garis, seperti ini. Lalu ini untuk artistic media seperti ini, bisa untuk menggambar. Live sketch, ini yang kecil. Ini smart drawing, dia nanti akan otomatis, akan buat sendiri. Lalu untuk rectangle, buat objek segi 4 tadi. Lalu untuk ellipse, lingkaran biasa. Lalu untuk polygon ini, kita bisa menentukan dia itu nanti segitiga atau segi 4, bahkan segi 5, sampai segi banyak. Kita akan buat segitiga seperti ini, karena ada 3 sudut. Lalu untuk teks biasa untuk masukkan teks. Lalu ini sama, garis, ada ukurannya. Biasanya untuk membuat ukuran rumah seperti itu, desain rumah. Lalu konektor dan yang lainnya bisa dicoba juga nanti ya. Lalu untuk transparan ini, kita pilih objeknya dulu. Kita pilih objeknya misalnya ini ya. Kita akan membuat objek ini transparan. Nah, dia akan transparan seperti ini. Jadi kalau untuk mewarnai tinggal diwarnai saja. Untuk objek pewarnaannya ada di kanan seperti ini. Bisa dicoba-coba. Jadi setelah kita mengklik tool-tool yang ada di kiri ini, maka di sini di atas ini akan aktif fungsi-fungsi dari tool yang ada di kiri. Jadi perangkatnya seperti itu. Nah, mungkin untuk pengenalan tool yang ada di Corel seperti ini, sederhana saja. Mungkin teman-teman langsung bisa mencoba-coba sendiri dan mempraktekannya.
dan itu nanti teman-teman akan bisa memahami setelah terbiasa untuk mencobanya. Oke, mungkin untuk video yang kedua sampai di sini saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat belajar, selamat praktik, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.